kami diberitahu bahwa robotika era 2026 akan memecahkan misteri MH370. Sebaliknya, $100 juta dihabiskan hanya untuk membuktikan bahwa Boeing 777 benar-benar bisa lenyap. Tidak ada puing, tidak ada jawaban, tidak ada apa-apa. Tapi pertanyaan sebenarnya bukanlah tentang lautan. Pertanyaannya adalah apakah perhitungan yang kita percayai untuk menemukan pesawat ini sudah merupakan kebohongan sejak awal. Jadi kenapa pencarian MH370 yang menghabiskan jutaan dolar itu baru saja berakhir? Bab 1. Peta $100 juta yang tidak menghasilkan apa-apa. Pada tanggal 23 Januari 2026, armada robot bawah laut tercanggih yang pernah digunakan dalam sejarah penerbangan berkemas dan meninggalkan Samudra Hindia bagian selatan. Mereka tidak menemukan apa-apa. Tidak ada satupun bagian yang dipastikan berasal dari Malaysian Airlines penerbangan 370 pesawat Boeing 777 yang menghilang pada tahun 2014 dengan 239 orang di dalamnya. Selama bertahun-tahun, tim pencari telah memetakan area seluas kurang lebih sebesar Yunani, yaitu 54.000 mil persegi dari lautan paling ganas di bumi. Gelombang yang jauh lebih besar dari kapal, arus yang bisa menyeret Anda bermil-mil dari jalur, cuaca yang begitu ganas hingga bisa menghentikan bahkan sistem otonom sekalipun. Namun kendaraan bawah laut otonom raksasa milik Ocean Infinity bukanlah mesin biasa. Mereka menyelam hampir 20.000 kaki ke bawah, cukup dalam untuk menumpuk 13 gedung Empire State di atas satu sama lain. Pada kedalaman itu, tekanannya akan menghancurkan sebuah kapal selam. Namun, robot-robot ini memindai dasar laut dengan presisi tingkat sentimeter. Dalam hanya 28 hari operasional dengan cuaca yang menghambat sisanya, mereka berhasil menjelajahi sekitar setengah dari zona target seluas 5.800 mil persegi. Mereka lebih cepat, lebih presisi, lebih maju daripada apapun yang pernah digunakan sebelumnya. Mereka melakukan segalanya dengan benar. Bahkan CEO Ocean Infinity sendiri yang mengatakan demikian. Itu adalah teknologi paling canggih yang pernah digunakan perusahaan, dijalankan dengan sempurna, dan mereka tidak menemukan apapun, bahkan tidak ada puing-puing, serpihan, atau secuil pun bagian dari sebuah Boeing 777. Yang berarti masalahnya bukan pada pencarian atau teknologinya, melainkan pada lokasi yang disuruh mereka telusuri. Karena lokasi itu berasal dari satelit yang memang tidak dirancang untuk melacak pesawat. Satelit itu melakukan perhitungan yang sebenarnya tidak pernah dimaksudkan untuk dilakukan. Dan itu menciptakan zona pencarian yang dipercaya seluruh dunia penerbangan selama lebih dari 1 dekade. Bab 2. Kekejaman dari kejelasan. Pada 8 Maret 2026, CEO Ocean Infinity, Oliver Plunkett, merilis sebuah pernyataan. Kebetulan itu bertepatan dengan peringatan 12 tahun hilangnya MH370. Pernyataan itu, menurut standar pernyataan korporasi tentang kegagalan yang katastrofik, sangatlah terkendali. Dia menggambarkan tantangan itu sebagai sesuatu yang hampir mustahil untuk dipahami. Dia menyatakan kebanggaannya terhadap timnya. Dia mengatakan Ocean Infinity telah menggunakan teknologi tercanggih yang pernah mereka gunakan, tetapi pesawatnya tidak ada di tempat yang kami cari. Namun ada frasa berbeda dalam pernyataan itu yang patut mendapat perhatian. Yang tentang bagaimana menemukan tidak ada apa-apa tetap penting karena itu membawa kejelasan. Itu mengesampingkan area yang sudah dicari, mempersempit kemungkinan dan memberikan peta yang lebih bersih bagi para penyelidik di masa depan untuk digunakan. Secara teknis ini benar. Itu adalah pernyataan yang secara ilmiah valid dan sepenuhnya masuk akal untuk dikatakan. Itu juga jika Anda adalah salah satu dari 239 keluarga yang telah menunggu 12 tahun untuk peti mati yang tak pernah datang, merupakan pernyataan yang benar-benar menghantam hati. Kejelasan melalui pengecualian adalah jenis kenyamanan yang masuk akal di papan tulis, bukan secara langsung. Selama lebih dari 1 dekade, keluarga-keluarga telah duduk mengikuti konferensi pers yang tidak mengungkapkan apapun. Mereka telah menyaksikan kapal pencari berangkat dengan sambungan satelit dan peralatan canggih, hanya untuk kembali dengan peta dasar laut yang kosong. Mereka telah menemukan potongan-potongan pesawat seperti flapper-flapperon, flap fairing, panel penstabil horizontal terdampar di pantai-pantai di Reunion dan Mozambik. Itu adalah bukti bahwa MH370 berada di suatu tempat di lautan ini dan konfirmasi bahwa puing-puingnya memang ada. Pengetahuan itu begitu tidak lengkap sehingga rasanya bukan seperti penutupan, melainkan seperti ejekan. Voice 370, kelompok advokasi yang mewakili keluarga penumpang dan kru, mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah menyerah. Mereka mendesak pemerintah Malaysia untuk memperpanjang kontrak Ocean Infinity yang secara teknis berlaku hingga Juni 2026. Hal ini akan memungkinkan mereka mendapatkan jendela pencarian lagi setelah musim dingin di belahan bumi selatan berakhir di area pencarian.
Mereka meminta agar ketentuan tidak ditemukan, tidak dibayar, juga diberikan kepada perusahaan eksplorasi laut dalam lain yang mumpuni. Mereka menggambarkan kesepakatan itu dengan ketelitian orang-orang yang telah belajar dari pengalaman pahit bahwa permohonan emosional kurang memengaruhi pemerintah dibandingkan logika kontrak. Pemerintah tidak membayar apapun kecuali pesawat itu ditemukan. Oleh karena itu, setiap permintaan dari Ocean Infinity untuk memperpanjang kontrak pencarian seharusnya dikabulkan tanpa ragu-ragu. Biro Investigasi Kecelakaan Udara Malaysia mengonfirmasi bahwa pencarian tersebut tidak membuahkan hasil. Pemerintah Malaysia mengatakan akan terus memberi informasi kepada keluarga korban. Ocean Infinity mencatat bahwa kapal pencari khusus mereka sejak itu telah dialihkan ke misi lain dan waktu untuk kontrak tersebut semakin menipis. Semua ini bukanlah bentuk ketidakpedulian. Ini adalah sisa-sisa administratif dari sebuah kisah yang sudah diproses dan ditutup oleh institusi. Berkas-berkasnya sudah diarsipkan. Siaran pers telah ditulis. Area pencarian itu telah dinyatakan bukan lokasi yang tepat, yang berarti kejelasan telah diberikan. Dan di suatu tempat di Samudra Selatan, sebuah Boeing 777 masih tergeletak di dasar laut, masih menunggu seseorang untuk mengajukan pertanyaan yang lebih baik daripada yang telah kita ajukan selama 12 tahun. Bab 3. Kekeliruan 7 busur. Untuk memahami mengapa kegagalan tahun 2026 lebih dari sekedar kekecewaan yang sangat mahal, Anda harus memahami matematika yang membentuk area pencarian tersebut. Dan untuk memahami itu, Anda harus kembali ke apa yang sebenarnya tersedia bagi para penyelidik pada malam 8 Maret 2014. Jawabannya, tidak banyak. Maskapai Malaysia Airlines dalam keputusan pemotongan biaya yang akan dikenang selamanya dalam sejarah perusahaan pelit telah berlangganan paket termurah yang tersedia untuk layanan komunikasi satelit mereka. Layanan itu disediakan oleh sebuah perusahaan Inggris bernama Inmarsat yang satelitnya menangani segala hal mulai dari komunikasi kapal kargo hingga konektivitas dalam penerbangan pada rute jarak jauh. Sekali lagi, ini adalah paket hemat yang tidak menyertakan data lokasi GPS dalam transmisinya. Ketika MH370 menghilang dan lenyap selama 6 jam penerbangan tanpa jejak, satu-satunya bukti bahwa pesawat itu masih di udara berasal dari serangkaian 7 handshake elektronik otomatis. Sinyal-sinyal itu dikirim antara sistem komunikasi pesawat dan satelit komersial yang berada 22.000 mil di atas Samudra Hindia. Satelit ini sebenarnya tidak pernah dirancang untuk melacak pesawat. Sebuah satelit yang kebetulan ada di sana. 7 ping, hanya itu. Itulah seluruh dasar bukti untuk zona pencarian sebesar sebuah negara. Hal lain tentang ping-ping itu tidak mengandung informasi posisi. Tidak ada GPS, tidak ada ketinggian, tidak ada arah, tidak ada kecepatan udara, tidak ada apapun yang bisa memberitahu di mana pesawat itu berada. Yang mereka miliki hanyalah metadata, khususnya 2 nilai. Yang pertama adalah penundaan waktu, yang memberitahu para insinyur seberapa jauh pesawat itu dari satelit pada setiap transmisi. Plot semua kemungkinan lokasi pada jarak tersebut dan Anda akan mendapatkan sebuah cincin, sebuah busur. Nilai kedua adalah pergeseran frekuensi Doppler yang disebabkan oleh gerakan pesawat relatif terhadap satelit yang memberitahu para insinyur tentang ke arah mana pesawat itu bergerak. Penundaan waktu memberi mereka 7 busur itu. Pergeseran Doppler memberitahu mereka ke arah mana pesawat itu bergerak, yang kemudian mengerucut menjadi sebuah koridor probabilitas di atas Samudra Hindia bagian selatan. Busur ketujuh, transmisi terakhir sebelum hening, menjadi garis akhir. Asumsi yang digunakan adalah bahwa di suatu titik di sepanjang jalur selatan ini, pesawat kehabisan bahan bakar dan mesinnya mati. Unit daya tambahan menyala cukup lama untuk mengirim 1 ping otomatis terakhir. Setelah itu, pesawat turun tanpa pilot ke dalam air. Mereka menyebutnya teori penerbangan hantu. Sebuah pesawat yang tidak merespons, terbang sendiri dengan autopilot dalam garis lurus pada kecepatan dan ketinggian konstan sampai bahan bakarnya habis. Kru dan penumpang dilumpuhkan oleh suatu kejadian yang tidak diketahui. Hanya saja, ada satu masalah dengan itu. Sebenarnya ada beberapa masalah. Salah satunya adalah satelit yang menerima sinyal tersebut memiliki olengan orbital yang sudah diketahui, yaitu pergeseran periodik ke utara dan selatan sekitar 3 derajat setiap 24 jam. Hal seperti ini perlu dikoreksi saat melakukan perhitungan presisi tentang posisi pesawat. Ketika terminal satelit pesawat terhubung, koreksi tersebut belum diperbarui. Parameter inklinasinya diatur ke 0 dengan asumsi satelit berada di orbit yang sempurna. Padahal satelit tersebut sebenarnya tidak berada di orbit yang sempurna. Beberapa ahli satelit mengangkat isu ini secara terbuka pada Mei 2014, sekitar 2 bulan setelah pesawat itu hilang.
Implikasi penuh terhadap akurasi koridor pencarian yang dihasilkan tidak pernah benar-benar diselesaikan secara resmi. Faktanya, hal tersebut sebagian besar diabaikan. Kedua, asumsi penerbangan hantu mengharuskan pesawat terbang dalam garis lurus dengan kecepatan dan ketinggian konstan selama kurang lebih 6 jam. Setiap penyimpangan dari itu, setiap belokan, setiap perubahan ketinggian, setiap penyesuaian kecepatan akan menggeser posisi akhir di sepanjang busur, bahkan bisa sampai ratusan kilometer. Dengan kata lain, model tersebut memilih perilaku penerbangan yang paling sederhana dan kemudian membangun strategi pencarian bernilai jutaan dolar di atasnya. Masalah ketiga, dan ini yang jarang dibahas, adalah bahwa busur ketujuh itu sebenarnya bukanlah sebuah lokasi. Itu hanyalah sebuah koridor probabilitas. Sebuah cincin sepanjang kurang lebih 1.200 mil, di mana posisi terakhir pesawat dihitung berdasarkan asumsi-asumsi ini. Seluruh upaya pencarian, mulai dari operasi bertahun-tahun ATSB hingga ekspedisi Ocean Infinity tahun 2018 dan pencarian ulang pada 2025-2026, pada dasarnya hanyalah taruhan yang diperhitungkan tentang bagian mana dari cincin itu yang paling mungkin. Taruhan ini dibangun berdasarkan pemodelan bahan bakar, analisis arus laut, dan teori penerbangan hantu. Semuanya bertumpu pada data satelit yang digunakan jauh melampaui tujuan awalnya. Taruhan itu kini telah diputuskan. Zona pencarian tidak membuahkan hasil. Gagasan bahwa pesawat ini pasti berada di suatu tempat yang belum kita periksa di koridor yang sama menjadi semakin sulit untuk dipertahankan. Kegagalan tahun 2026 menuntut sesuatu yang lebih tak mengenakkan daripada sekadar pernyataan korporat. Hal ini layak mendapatkan penilaian ulang yang serius tentang apakah zona tersebut memang sudah tepat sejak awal, apakah perhitungan yang menempatkannya di sana cukup kuat untuk menanggung beban sebesar ini selama ini. Kemungkinan besar tidak. Dan kemungkinan seseorang sudah mengetahuinya pada Mei 2014 ketika para ahli satelit mulai mengajukan pertanyaan yang kemudian diam-diam dikesampingkan sementara kapal-kapal sudah bergerak ke selatan. Bab 4, bayangan di kedalaman. Ada faktor lain yang hampir tidak pernah menjadi berita utama. Ini bukan berarti para pejabat pencarian bisa lepas tanggung jawab, tapi ini adalah sesuatu yang harus kita pertimbangkan. Dasar laut bukanlah tempat parkir. Area pencarian berada di atas salah satu wilayah dasar laut dalam yang paling bergolak secara geologis di planet ini. Formasi Broken Ridge adalah dataran tinggi bawah laut yang sangat besar yang terbentuk oleh aktivitas vulkanik kuno dan pergeseran tektonik. Formasi ini mendominasi bagian utara zona pencarian. Sisi selatannya turun lebih dari 16.700 kaki dalam satu tebing curam. Tebing-tebing bawah laut menjulang lebih dari 3.300 kaki di atas dasar laut sekitarnya. Lerengnya hampir tegak lurus di beberapa tempat, dan blok-blok patahan seukuran kota menengah tersebar di seluruh medan. Sebagai perbandingan, Grand Canyon memiliki kedalaman sekitar 5.900 kaki di titik terdalamnya. Medan ini memiliki relief vertikal yang sebanding di beberapa lokasi, dan itu berada di zona yang sebelum kecelakaan ini belum pernah dipetakan dengan resolusi yang berguna. Peta dasar laut yang sebelumnya dihasilkan dari satelit memiliki resolusi 4.900 kaki per piksel. Mencoba menemukan pesawat berukuran 200 kaki dengan peta-peta itu akan sangat sulit, bahkan hampir mustahil. Sonar pemindai samping, alat deteksi utama yang digunakan oleh robot bawah laut ini, bekerja dengan memancarkan pulsa suara ke kedua sisi, lalu merekam apa yang memantul kembali. Alat ini sangat efektif di medan yang datar atau sedikit bergelombang, tetapi apapun yang tersembunyi di bayangan akustik tebing akan menjadi tidak terlihat olehnya. Sebuah pesawat yang berada di dasar tebing bawah laut setinggi 2.600 kaki dan didekati dari sudut yang salah tidak akan muncul di sonar. Itu akan tampak seperti tidak ada apa-apa, tidak bisa dibedakan dari dasar laut yang kosong. Jadi, mungkinkah pesawat itu sebenarnya berada di zona pencarian dan kita hanya tidak bisa melihatnya? Ya, secara teknis itu memang mungkin. Apakah itu cukup untuk menjelaskan 12 tahun dan 3 operasi pencarian besar yang semuanya tidak membuahkan hasil? Mungkin tidak. Hal ini membawa kita pada pertanyaan yang selama 1 dekade sengaja dihindari oleh investigasi resmi untuk ditanyakan secara terbuka. Bab 5. Pemberontakan WSPR. Sementara robot-robot Ocean Infinity sedang memindai zona pencarian resmi, seorang insinyur kedirgantaraan Inggris yang sudah pensiun bernama Richard Godfrey sedang duduk di meja lain menjalankan perhitungan yang tidak ingin didengar oleh investigasi resmi. Godfrey bukanlah orang sembarangan. Itu penting untuk ditegaskan sejak awal karena apa yang dia usulkan terdengar pada awalnya seperti sesuatu yang membuatmu dikeluarkan dari percakapan serius.
Dia merancang sistem avionik untuk Boeing 747 dan Panavia Tornado. Dia adalah anggota pendiri MH370 Independent Group, sebuah kelompok sukarelawan yang terdiri dari insinyur, pilot, dan ilmuwan yang telah membedah kasus ini sejak tahun 2014. Biro Keselamatan Transportasi Australia bahkan mengakui karyanya. Pria ini memiliki kredensial. Namun teorinya adalah di mana segalanya menjadi rumit. Godfrey telah meneliti sesuatu yang disebut data whisper. WSPR adalah singkatan dari Weak Signal Propagation Reporter. Dan ini adalah jaringan global stasiun radio amatir yang terus-menerus saling mengirim sinyal untuk menguji kondisi radio atmosfer. Setiap 2 menit, stasiun-stasiun ini mengirimkan sinyal berdaya rendah ke seluruh dunia, dan setiap hasilnya dicatat ke dalam basis data publik. Argumen Godfrey adalah bahwa sebuah pesawat besar yang terbang melalui jalur salah satu sinyal ini akan menciptakan gangguan yang dapat dideteksi, seperti bayangan dalam data. Dan dengan menelusuri log whisper dari malam tanggal 8 Maret 2014, dia mengklaim bisa merekonstruksi jalur penerbangan MH370 yang sebenarnya. Kesimpulannya adalah, pesawat itu berada di sekitar 33 derajat lintang selatan, kira-kira 1.200 mil sebelah barat Perth. Itu tepat di tengah-tengah area yang sudah dicari oleh pencarian resmi. Tanggapan komunitas ilmiah terhadap hal ini secara diplomatis bisa dibilang skeptis. Para ahli transmisi radio berpendapat bahwa sinyal apapun yang dipantulkan oleh sebuah pesawat akan beberapa orde magnitudo terlalu lemah untuk dapat dideteksi secara andal. Victor Ianello, salah satu analis independen paling dihormati di seluruh komunitas MH370 dan mantan rekan kerja Godfrey, telah menerbitkan sanggahan teknis yang sangat rinci. ATSB mengakui Godfrey sebagai sosok yang kredibel dalam hal MH370 secara umum, namun dengan sangat hati-hati menolak untuk mengatakan hal positif apapun tentang whisper secara khusus. Jadi whisper mungkin salah, dan kemungkinan besar memang begitu menurut konsensus ilmiah saat ini. Namun, kontribusi nyata Godfrey melampaui metode radio tersebut. Yang lebih penting adalah tuntutan mendasar bahwa perhitungan Inmarsat diperlakukan sebagai sebuah hipotesis, bukan sebagai sebuah keputusan akhir. Bagian itu lebih sulit untuk dibantah, terutama sekarang. Bab 6, teori pilot aktif. Ingat teori penerbangan hantu? Teori itu mengharuskan MH370 terbang tanpa penyimpangan sampai bahan bakarnya habis dan pesawat jatuh lurus ke jalur laut yang diprediksi oleh perhitungan tersebut. Namun semua zona pencarian tidak membuahkan hasil, yang berarti entah laut menyembunyikannya atau pesawat tidak bertindak seperti yang disyaratkan oleh teori penerbangan hantu. Dan jika memang tidak, sebenarnya hanya ada 2 penjelasan. Entah terjadi sesuatu yang sangat buruk di dalam pesawat yang belum bisa dijelaskan sepenuhnya, atau ada seseorang yang masih menerbangkannya dengan sengaja. Kelompok yang percaya pada kegagalan besar punya argumen yang layak didengar. Beberapa penyelidik percaya bahwa kebakaran atau kegagalan listrik mendadak bisa secara bersamaan mematikan transponder, HRs, dan radio dalam satu kejadian beruntun. Kru yang tiba-tiba tidak bisa melihat dunia luar berbalik menuju bandara terdekat. Mereka hanya punya sekitar 30 hingga 60 detik kesadaran yang berguna sebelum hipoksia menyerang. Autopilot Boeing 777 yang dirancang dengan redundansi luar biasa menjaga pesawat tetap stabil dan terbang jauh setelah manusia tidak lagi mampu menerbangkannya. Dengan kata lain, ini adalah penerbangan hantu, tetapi yang dimulai sebagai keadaan darurat yang sangat genting dan bukan rencana jahat. Ini adalah teori yang masuk akal. Masalahnya adalah 6 jam itu. Sejarah penerbangan tidak memiliki kasus yang terkonfirmasi tentang kebakaran di dalam pesawat yang cukup serius untuk melumpuhkan seluruh kru tanpa juga menghancurkan pesawat dalam waktu 1 jam, yang membuat teori tindakan sengaja kembali dipertimbangkan. Ini lebih sulit untuk diabaikan daripada yang diinginkan siapapun. Kita tahu MH370 tidak melenceng dari jalur secara tidak sengaja. Pesawat itu melakukan 180 derajat yang sangat presisi dan kemudian menempuh jalur yang menghindari jangkauan radar Indonesia. Sistem komunikasi satelit dihidupkan kembali di tengah penerbangan di atas Selat Malaka dalam sebuah manuver yang tidak memiliki penjelasan kecelakaan yang memuaskan. Dan pada simulator penerbangan di rumah Kapten Zahri Ahmad Shah, analis FBI menemukan 6 titik data yang mewakili simulasi penerbangan dari Kuala Lumpur. Mereka terbang keluar melewati Selat Malaka, berbelok ke selatan, lalu turun di atas wilayah terpencil Samudra Hindia hingga kehabisan bahan bakar. Itu adalah jalur penerbangan yang sangat mirip dengan rute rekonstruksi MH370. Tidak ada satupun dari ini yang merupakan bukti.
Data simulator tersebut telah diperdebatkan dan dipertanyakan selama 1 dekade. Laporan resmi pemerintah Malaysia tidak menarik kesimpulan tentang apa yang terjadi di dalam pesawat. Namun kegagalan pencarian tahun 2026 diam-diam mengisyaratkan adanya pilot aktif yang tidak harus mendarat di tempat yang ditentukan oleh perhitungan bahan bakar. Sebuah luncuran terkontrol dengan perubahan arah terakhir, sebuah pilihan yang disengaja tentang di mana ini akan berakhir. Setiap manuver seperti itu menempatkan puing-puing di luar kotak pencarian yang sepenuhnya dibangun berdasarkan asumsi bahwa tidak ada seorang pun yang melakukan manuver apapun. Bab 7. Geopolitik dari keheningan. Setelah pernyataan resmi Ocean Infinity pada 8 Maret 2026 yang mengakhiri pencarian, tidak ada pemerintah yang mengadakan konferensi pers darurat. Tidak ada menteri transportasi di Beijing untuk menghibur keluarga-keluarga tersebut. Pemerintah Malaysia dan Biro Kecelakaan Udaranya mengatakan akan terus memberi informasi kepada keluarga-keluarga itu jika ada perkembangan lebih lanjut. Dan begitu saja, misteri senilai $1,4 miliar selama 12 tahun itu dibungkam lewat proses administratif. Keheningan itu masuk akal secara politik jika Anda mau menelusuri aliran uang dan rasa malunya. Malaysia menghabiskan bertahun-tahun mengendalikan narasi yang mengungkapkan celah besar dalam pengendalian lalu lintas udaranya, pemantauan radar militernya, dan respons awalnya. Pencarian bersama internasional yang dipimpin ATSB saja diperkirakan menelan biaya $200 juta Australia. Tiongkok kehilangan 153 dari 239 orang di dalam pesawat dan memiliki hubungan diplomatik yang kompleks dengan Malaysia yang sudah ada sebelum tragedi ini dan akan bertahan lama setelahnya. Tidak ada satupun dari pihak-pihak tersebut yang memiliki insentif kuat untuk mendanai pencarian lain yang mungkin sekali lagi berakhir tanpa hasil. Voice 370 masih berjuang, keluarga-keluarga masih menunggu. Kontrak tersebut berakhir pada bulan Juni secara diam-diam, tanpa tagihan yang harus dibayar dan tanpa konferensi pers yang harus diadakan. Di suatu tempat di Samudra Hindia bagian selatan atau mungkin di luar itu, sebuah Boeing 777 berada di dasar sesuatu, menunggu. Kami membangun perangkat pencarian paling canggih dalam sejarah manusia untuk menemukannya dan kembali dengan peta tentang di mana pesawat itu tidak berada. Jika besarnya kesalahan manusia, kegagalan mekanis, dan kelalaian institusi yang mengelilingi MH370 membuat Anda meragukan setiap kartu naik pesawat yang pernah Anda pegang, jangan khawatir, masih ada lagi. Masih ada lagi dari deretan bencana udara paling gila dalam sejarah umat manusia. Ketakutan Anda terhadap terbang tidak akan pernah sama lagi. Atau tonton video ini saja.